Masa yang taat tidak ditolong, yang tidak taat saja ditolong. Sementara awake dhewe niki ya rumangsa ngono lho. Rumangsa duwe kewajiban dan kewajiban itu dilakoni. Tapi lek rumangsa duwe kewajiban ini tidak dilakoni. Terus ujuk-ujuk mengandalkan kuasanya Allah. Allah baru nyebeki tok men. Awakmu lo ngendelne aku, tapi awakmu ora gelem manut karo aku ngoten. Allah kerja ndak mau nggih. Kalau kita sudah benar-benar totalitas hidup saya semuanya saya wakafkan untuk Allah. Saya tidak akan ada niatan maksiat pada Allah. Tidak ada rasa takut menghadapi apapun, tidak ada. Tidak ada rasa takut. Wong kita taat pada Allah. Yang tidak taat saja ditolong, masuk yang taat tidak ditolong, dibiarkan. Tidak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudabbikhuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Surat Al-Baqarah ayat 49. Wa id najjaynakum ay wadhkuru lan nuturna sira kabeh, ilinga sapa sira kabeh maksudnya nggih. Wadhkuru lan ilinga sira kabeh sinten? Yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi yang hidup semasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disuruh untuk mengingat nikmat yang diberikan Allah pada mereka. Kalau sudah mengingat nikmat, mereka akhirnya mau beriman, mau masuk Islam, mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadkuru lan ilinga sira kabeh wong Bani Israil, orang-orang Yahudi. Id najainakum ing dalem wektune nyelametake sapa ingsun ing sira kabeh. Najainakum, najja nyelametake. Dalam wektune nyelametake sapa ingsun ing sira kabeh. Yang dimaksud menyelamatkan kalian semua itu ai abaakum tegese ing pira-pira bapak ira kabeh, ing pira-pira mbah buyut ira kabeh. Jadi Allah itu mengingatkan orang Bani Israel yang hidup pada masa Rasulullah akan nikmat yang diberikan Allah kepada nenek moyang mereka. Orang-orang Bani Israel yang hidup pada zamannya Nabi Muhammad disuruh untuk mengingat nikmat yang diberikan pada nenek moyang mereka. Tujuannya apa? Agar mereka semua setelah mengingat besarnya nikmat Allah mau beriman pada Allah. Sebagaimana yang diperintahkan Allah, beriman pada Allah, mengesahkan Allah, mengikuti Nabi Muhammad, masuk Islam. Yang diminta atau yang diinginkan Allah seperti itu. Jadi sama dengan kita itu disuruh untuk mengingat besarnya nikmat Allah dan juga menyadari tentang kewajiban kita untuk beribadah pada Allah. Biar kita itu sadar sesadar-sadarnya bahwa kita memang harus ibadah. Tujuannya untuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah pada kita. Syukuri nikmat. Dikon ngeling-ngeling nikmat setinggal umur panjang, ya. Ngai kesehatan, masih diberikan nikmat harta, pangkat dan lain sebagainya, ya. Kita harus mengingatnya bahwa itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban kita untuk bersyukur. Jadi orang kalau tidak mau mengingat nikmat, ya akhirnya tidak mau bersyukur.
Bersyukurnya apa? Dengan menjalankan yang diperintahkan oleh sang pemberi nikmat. Sang pemberi nikmatnya siapa? Allah. Nanti wong niku lek ngelingi nikmate Gusti Allah, gelem ibadah. Tapi lek rumangsane nikmat sing didapat sangka usahane dhewe, yo ndak gelem ibadah. Lek kelingan Gusti Allah sing nikmat, gelem manut perintah Allah. Padha karo awake dhewe sadar bahwa si A itu menolong kita, banyak berkorban untuk kita, maka kita ya semestinya untuk baik sama si A, gitu loh. Sama dengan itu. Kenapa kita baik sama si A? Karena si A itu sudah banyak menolong saya. Gambarannya ngoten nggih, paham ya? Kita dengan Allah itu biar mau taat yang diperintahkan. Yang kita ingat adalah nikmat-nikmat yang diberikan Allah pada kita. Mengingat banyaknya nikmat yang diberikan Allah dan belum seberapa yang kita lakukan untuk Allah sebagai balas budi atas nikmat yang diberikan. Syukur terhadap nikmat. Lek ra gelem mikir-mikir ngoten, pernah rumangsa nikmat yang didapat dihasilkan dari usaha kerja keras yang dilakukan. Ya selamanya ndak gelem sholat, selamanya ndak mau ibadah. Padahal jelas sholat itu diperintahkan oleh Allah yang mana Allah itu memberikan nikmat pada kita. Ndak mau puasa, ndak mau sholat, pokoknya ndak mau melakukan yang diperintahkan dan tidak mau meninggalkan apa yang dilarang. Yang terjadi sebaliknya, perintahnya Allah ditinggalkan, larangannya justru dikerjakan. Jadi seperti itu, gara-gara tidak mengingat nikmat. Makanya tujuan Allah mengingatkan kepada orang Bani Israel yang hidup pada masa Rasulullah agar mereka semua mau beriman, karena belum beriman. Disuruh untuk mengesahkan Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang tidak mau. Biar mau diingatkan nikmat, itu loh maksudnya. Nikmatnya apa? Diselamatkan. Aku telah menyelamatkan mereka min ali fir'auna, saking bolo tentarane Fir'aun, saking keluargane Fir'aun, dari pengikut-pengikutnya Fir'aun. Yasumunakum, ngijepake sapa Fir'aun ing sira kabeh, ayudikunakum, ngijepake itu menimpakan, memberikan kepedihan, soal adzabi ing alane siksa. Maksudnya soal adab ay asyaddahu tegese alane azab. Jadi diingatkan atas nikmat yang diberikan Allah dengan diselamatkannya nenek moyang mereka dari penindasan Fir'aun dan kaumnya, orang-orang Kipti. Di mana mereka semua itu telah menimpakan su'al azab, asyaddal azab, siksaan yang pedih, memberikan siksaan, berbagai macam siksaan. Apa saja bentuknya siksaan? Anak kecil yang baru lahir laki-laki itu dihabisi, perempuan-perempuan dijadikan sebagai budak pemuas nafsu dan lain sebagainya. Laki-laki disuruh untuk kerja berat. Makanya ditindaslah oleh Fir'aun. Akhirnya Allah menyelamatkan orang-orang Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Allah menyelamatkan dari penindasan yang sangat kejam yang dilakukan oleh Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Siapa yang menyelamatkan? Allah, ngerti loh. Siapa yang membuat kita sehat dari sakit? Ya Allah. Siapa yang membuat kita dapat rezeki, memberikan rezeki pada kita? Ya Allah. Siapa yang menjadikan kita itu bisa beribadah meninggalkan maksiat? Ya Allah. Tujuannya biar kita
mau taat sama Allah, mau patuh sama Allah. Makanya cara menasihati orang sing angel kon ibadah niku sampean niku karo Gusti Allah wis ngeki sehat, umur panjang. Akeh sing wis mati, bahkan ora lara ora apa mati sama setengah urip. Gusti Allah ki sayang, mosok sampean ndak gelem patuh, ora gelem taat. Apa ya pantes. Ya lek memang salat ki ora diwajibne sampean ra nglakoni ora apa-apa. Tapi jelas-jelas salat ki diwajibne mosok sampean ndak nglakoni. Matur suwune sampean nang ngendi karo Gusti Allah. Ngoten lho. Apa ya pantes kok ndak matur suwun. Masa air susu dibalas air tuba. Saling kan ngoten to. Kebaikan dibalas dengan keburukan. Bisa kita bayangkan ya, jika kita disuruh orang, orangnya kemudian kita tidak mau melakukan. Disuruh orang, kita tidak mau melakukan, orangnya pasti marah kan. Apalagi dia sudah banyak berbuat baik sama kita. Contohnya kita orang tua nyuruh anak kita nih, untuk beliin apa misalkan. Kita membesarkan mereka. Terus dia tidak mau mengerjakan, tidak mau, beli-beli saya sendiri. Kenapa nyuruh-nyuruh saya? Nah, beli sana sendiri, maka kenapa nyuruh saya? Misalkan kok ngomong ngono, loro Pak atine. Kan loro toh? Nggih. Sakit hati kita. Waduh karo Gusti Allah, awakmu lho wayah salat. Tanya apa dadak ngongkon aku salat sampean Gusti. Dingonokne Gusti Allah kan yo nesu akhirnya nggih. Akhirnya Gusti Allah kan murka. Gambarannya ngoten mawon. Makanya jangan membuat Allah marah, ya. Jangan membuat Allah murka. Ya, buatlah Allah sayang sama kita. Kalau Allah murka, ya, hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa terjadi pada kita. Kalau Allah sayang, hal-hal yang kita inginkan bahkan yang tidak kita bayangkan ya, akan diberikan pada kita. Keinginan dipenuhi, bahkan yang tidak diinginkan, lebih dari yang diinginkan, itu dipenuhi juga. Wa min haitsu la yahtasib. Wa rizquhu min haitsu la yahtasib. Dengan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Pelajari teng mriku. Ngelingne nikmat supaya gelem taat. Ngelingne nikmat ning gone wong Bani Israil supaya gelem iman, ngoten lho. Gelem masuk Islam. Terselamatkannya orang Bani Israil di mana Fir'aun itu mengalami kekalahan, itu merupakan nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah dari Tuhan kalian kepada kalian semua. Jadi dalam hal ini Allah menginginkan orang itu mengingat nikmat yang diberikan Allah. Ingat nikmat. Mungkin kita pernah mengalami situasi yang sangat sulit, makan naik raiso, terus tinggai cukup, lebih-lebih syukur, ibadah. Pernah mengalami peristiwa sakit parah, hampir mati, harus Gusti Allah disembuhne, syukur, ibadah. Macam-macam, pokoknya kita ingat itu betapa banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dan tidaklah sepantasnya kalau kita tidak mau taat sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id farakna ay wadkuru, dan ingatlah kalian semua. Ilingo sira kabeh wong Bani Israil, id farakna ing dalem wektune miyak sapa ingsun, menyingkirkan air. Ay falak kenang bikum kelawan sira kabeh al-bahra ing segara. Ingatlah di mana nenek moyang kalian orang-orang Bani Israil mampu melewati lautan atas kuasanya Allah. Berapa jumlahnya tentaranya Fir'aun pada saat itu? Jumlahnya ada
1.700.000 orang. Semuanya mati ya. Niki selain yang tinggal di Mesir. Yang di Mesir masih banyak. Yang diajak mengejar 1.700.000 orang untuk mengejar 620.000 orang. Itu mengerahkan seluruh pasukannya agar Nabi Musa dan orang Bani Israel ini tidak bisa keluar dari Mesir. Panik semuanya ya. Belakangnya Fir'aun sudah dekat, depannya lautan yang sangat dalam. Nabi Musa jawabannya ya, endeng mawon. Kita itu pergi dari Mesir atas perintah Allah. Kalau ada apa-apa, Allah lah yang akan memberikan pertolongan pada kita. Jawabannya seperti itu. Karena memang yang kuasa Allah, loh. Kenapa kita tidak punya keimanan yang sampai segitu, loh. Padahal Tuhan yang kita sembah itu sama. Misalkan kita sedang punya masalah Allah yang mendatangkan. Ya serahkan sama Allah. Wong saya orang yang taat. Masa yang taat tidak ditolong, yang tidak taat saja ditolong. Sementara awake dhewe niki ya rumangsa ngono lho. Rumangsa duwe kewajiban dan kewajiban itu dilakoni. Tapi lek rumangsa duwe kewajiban tidak dilakoni. Terus ujuk-ujuk mengandalkan kuasanya Allah. Allah baru nyebeki tok men. Awakmu lo ngendelne aku, tapi awakmu ora gelem manut aku ora ngoten. Allah kerja tidak mau ya. Kalau kita sudah benar-benar totalitas hidup saya semuanya saya wakafkan untuk Allah, saya tidak akan ada niatan maksiat pada Allah, tidak ada rasa takut menghadapi apapun, tidak ada ya, tidak ada rasa takut. Wong kita taat pada Allah, yang tidak taat saja ditolong, masa yang taat tidak ditolong, dibiarkan, tidak mungkin loh. Anak yang nakal dengan anak yang tidak nakal, masa yang nakal itu diperlakukan sama dengan yang tidak nakal. Atau yang tidak nakal itu sama-sama tidak disayangi seperti yang nakal, kan tidak mungkin kan oleh orang tuanya itu loh. Gambarannya kan seperti itu. Tidak ada rasa takut, punya Allah. Kita baik sama Allah, Allah berbaik sama kita. Seperti yang disampaikan Allah dalam salah satu wahyu yang disampaikan pada Nabi Daud kan, ati'ni fima amartuk wala tu'alimni bima yuslihuk. Taatilah apa yang menjadi perintahku dan jangan ajari aku apa yang baik buatmu. Kalau kamu taat kepadaku, aku akan berikan pertolongan buat kamu kan ngoten. Nabi Musa ngoten, kita pergi dari Mesir atas perintah Allah. Apapun yang terjadi dalam perjalanan, ya nanti Allah akan berikan pertolongan. Kanjeng Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar ngoten. Jangan susah wahai Abu Bakar, Allah itu bersama dengan kita. Allah akan memberikan pertolongan pada kita. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu susah, Allah bersama dengan kita. Itu yang harus kita miliki sebagai seorang muslim seperti itu. Orang mukmin seperti itu. Dadi wong sing taat tenanan doron wa batinan, ndek niat-niatan sing negatif dalam hidup, mek siji tujuane nggih khidmah ning gone pangeran, perintah kabeh dilakoni, larangane ditinggal, dipeksa gen iso nglakoni, ora usah enek istilah keraguan mboten usah. Jangan ada keraguan sama sekali. Kuncinya teng mriku. Ora perlu akeh wiridan, ora perlu akeh amalan. Amalan ini dadi wong apik niku. Lakoni perintah ninggali larangan. Dadi wong sing qanaah karo keadaan. Kan wis beres kan ngoten. Wa id faraqna bikumul bahra. Akhirnya apa? Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Setelah dipukulkan ke lautan, akhirnya lautannya itu, airnya itu
menggulung. Ya. Akhirnya menggulung menjadi 12 jalan. Sesuai dengan kelompok masing-masing. Orang Bani Israil kan dibagi menjadi 12 kelompok. Dilewat jalannya masing-masing. Akhirnya itu ndak menyatu ngoten lho. Gulung munyer ngoten. Jadi penghalang dari satu jalan dengan jalan yang lain. Lewat di situ. Kuasanya Gusti Allah. Ini mboten halu, ini kenyataan ya. Faktanya seperti itu ya. Makanya kuasanya Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita memang ditolong oleh Allah, segala kesulitan kita itu akan bisa kita selesaikan, kita atasi. Tongkat dipukulkan ke lautan, jadilah jalan. Bisa lewat laut. Fa'anjainakum, kemudian fa'anjainakum kau nyelametake sapa ingsun ing sira kabeh. Allah selamatkan ya. Wa ahraqna ala fir'aun wa ahraqna lan ngermake sapa ingsun ala fir'auna ing keluargane Fir'aun atau ing kaum Fir'aun. Qaumahu ma'ahu. Kaumnya Fir'aun beserta Fir'aun itu tenggelam. Wa antum tangdurun wa antum kalih utai sira kabeh ku tangduruna padha ningali sapa sira kabeh ilang tibakil bahri alaihim. Di mana kalian semua itu melihat bagaimana lautan itu kembali seperti sebelumnya. Menggulung, membinasakan Fir'aun beserta tentaranya jumlahnya 1 juta lebih tadi. 1.700.000 yang tenggelam pada saat itu. Dan itu disaksikan oleh Bani Israel yang sudah sampai ke seberang. Ini oleh Allah disampaikan tentang ini karena itu bukan suatu yang biasa. Suatu yang luar biasa yang diberikan Allah. Nikmat yang besar yang diberikan Allah. Kenapa kok tidak mau beriman? Itu loh. Sudah begitu ditolong oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, tapi tidak mau beriman. Anak cucunya kok tidak mau beriman. Di saat Rasulullah mengajak untuk menyembah pada Allah, mereka menolak, tidak mau masuk Islam. Wa id wa'adna Musa 40 latang. Tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum dhalimun. Wa id wa'adna lan ing dalem nalikane janji-janji sapa ingsun Musa ing Nabi Musa 40 ing dalem 40 hapan lalatan wengine. Allah menjanjikan akan memberikan kitab Taurat ketika Nabi Musa mau bermunajat selama 40 hari 40 malam. Arba'ina lailah. 40 hari 40 malam. Itu persyaratan nih. Untuk apa kitab Taurat? Untuk pedoman bagi orang-orang Bani Israel. Ya. Nanti untuk menjalani kehidupan itu seperti apa yang diperintahkan Allah di kitab Taurat itu sudah dijelaskan. Sama dengan Al-Quran sebagai pedoman bagi kita, ya. Karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Wong urip kudune piye, ngoten niku nang Al-Quran kabeh. Kitab Taurat nggih ngoten. Sehingga seringkali kita sampaikan Al-Quran bukan sekedar untuk dibaca dan dihafalkan, namun Al-Quran untuk difahami dan diamalkan. Dan ingatlah ketika aku menjanjikan pada Musa selama 40 hari untuk mendapatkan kitab Taurat. Nu'ti inda inqidaiha at-Taurah dita'allamu biha, agar dipelajari atau agar diamalkan. Dipelajari kemudian diamalkan. Tapi apa yang terjadi ketika ditinggal oleh Nabi Musa bermunajat pada Allah untuk mendapatkan kitab Taurat? Yang terjadi adalah sumat takhadtumul ijla min ba'di. Kemudian kalian semua menjadikan patung anak sapi sebagai Tuhan.
setelah kepergian Nabi Musa. Nabi Musa pergi meninggalkan orang Bani Israel, sing dipasrai niku Nabi Harun. Nabi Harun ora kentas karena banyak sekali, kan 600.000 orang itu yang tidak ikut menyembah patung anak sapi itu hanya 12.000 orang dari 600.000 loh. Berarti yang 582.000 ke 620.000 ya. Itu yang 8.000 itu menyembah semua. Kayak Nabi Harun apa kentas ngomong iki. Harun ya diamuk karo wong-wong. Karena Nabi Harun ketika dimarahi Nabi Musa nggih beralasan, jangan marah dulu. Mereka sudah saya ingatkan, tapi saya tidak mampu. Mereka jumlahnya banyak. Siapa provokatornya ini? Provokatornya adalah Musa Samiri. Dengan menyampaikan, Musa Samiri itu mengatakan, inilah Tuhan yang dicari Musa selama ini. Kenapa Musa mencarinya ke tempat jauh, ada di sini? Ayo kita sembah sebelum Musa pulang. Sehingga disembah oleh semuanya. Yang tidak menyembah hanya 12.000 orang dari 620.000 orang. 90% menyembah itu. Wa antum dolimun, dan kalian semua itu berbuat dolim. Dolim itu apa? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka ulama ini dari kisah ini kemudian menyimpulkan Nabi Musa yang dirawat oleh Fir'aun, seorang yang kafir, kalau memang takdirnya sejak zaman azali itu sebagai orang yang selamat, akhirnya jadi nabi. Musa Samiri yang dirawat oleh Jibril, yang notabene Jibril adalah makhluk Allah yang taat pada Allah, la ya'sunallah wa yaf'aluna ma amaru wa la ya'sunallah, selalu melakukan yang diperintahkan Allah dan tidak berbuat durhaka kepada Allah. Kalau takdirnya itu memang ahli neraka, akhirnya nggih ahli neraka. Samiri ini orang munafik, di kelompoknya orang Bani Israel, namun dia munafik. Yang merawat siapa? Jibril. Ujung-ujungnya apa? Menjadi orang ahli neraka. Kalau takdirnya dia tidak selamat. Nabi Musa dirawat Jibril, dirawat oleh Fir'aun. Kalau takdirnya memang jadi orang yang selamat, ya akhirnya jadi orang yang selamat, jadi seorang nabi. Berarti kesimpulan ini semuanya ditentukan oleh takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita tidak boleh menunggu takdir, kita tetap harus berikhtiar. Summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian aku memaafkan kalian semua setelah itu. Summa afan li ngapura sapa ingsun akum saking sira kabeh. Makhauna dunubakum. Aku lebur dosa sira kabeh min ba'di dzalika saking sakwene mengkono-mengkono dadekake patung anak sapi didekne pangeran. Setelah menyembah kepada patung itu diampuni dosa. Bagaimana cara mengampuni dosanya? Dengan cara harus siap untuk dibunuh. Bagi yang menyembah anak sapi ini, patung anak sapi harus dibunuh. Yang membunuh adalah orang yang masih keluarga. Pada saat itu tidak mentolong ya. Jadi anake, dulure sing ra nyembah ki sing mateni ngoten lho. Sebagai bentuk tobatnya, sama dengan zina itu tobatnya harus dilempari batu sampai mati, namanya rajam kan. Ini karena melakukan kekufuran itu tobatnya oleh Allah ditetapkan dengan siap untuk dieksekusi. Yang mengeksekusi siapa? Saudaranya si pelaku, di mana saudara ini tidak ikut menyembah patung. Tidak mentolo aslinya, kemudian ditutupi oleh awan hitam sehingga tidak kelihatan. Nanti di ayat berikutnya jelaskan seperti itu.
satu hari ada 70.000 orang yang dieksekusi pada saat itu. Sisanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terbunuh diampuni dosanya karena itu sebagai bentuk pertobatan. Yang tidak terbunuh di hari berikutnya karena hanya satu hari itu juga diampuni dosanya oleh Allah. Dari 612.000 orang itu kan hanya 70.000. Yang selebihnya itu tidak terbunuh. Allah sampaikan suma'afauna ankum mim ba'di dzalika la'allakum tashkurun. La'allakum tashkurun agar kalian semua bersyukur. Ya, agar bersyukur ujung-ujungnya agar beriman, ngeten lho. Semajengan kita ujung-ujungnya kita yang sudah beriman agar taat kepada Allah.